ini mau tanya ke co-host saya yang kebetulan Inovasi. menteri ya, kebetulan menteri. Soal tadi kan menarik sekali ya. Sekarang ini dokter-dokter muda itu kemudian internship ya atau magang. Kalau dulu kan langsung diterjunkan melalui program PTT ke daerah-daerah ya untuk kalian menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan segala kondisi dan situasi di masyarakat yang kamu layani. Lahirlah ide-ide brilian seperti ini. Tapi kalau di kota-kota besar kemudian hanya jadi koas ya atau jadi magang lah gitu, itu kan keputusan tetap di dokter senior ya. Sehingga inisiatif-inisiatif kita itu relatif tidak ada ruang terlalu banyak untuk berinovasi. Nah, bagaimana Anda melihat ini ya program-program yang membuat dokter-dokter muda ini coba kamu praktek di daerah-daerah. Sekaligus tadi kan Anda bilang harus bicara dengan hati. Biasanya kalau mereka diterjunkan ke daerah, mereka berempati kepada masyarakat yang pelayanan kesehatannya relatif kalah dibandingkan di perkotaan. Bagaimana Anda lihat program-program seperti ini? Ini memang menarik, balik lagi karena background saya bukan dokter. Dan 1 tahun 10 bulan di jabatan ini, saya melihat banyak dokter senior yang pernah lama di lapangan seperti dokter Medi tadi, yang merasa bahwa program itu bagus. Jadi kita harusnya didorong balik tuh ke daerah-daerah agar mereka terekspos dengan kondisi di lapangan yang jauh dari kota dan diberikan pengalaman untuk bertanggung jawab penuh sebagai dokter. Yeah. Nah saya juga tanya tuh, loh dulu kalau itu bagus kenapa dulu diubah? Rupanya ada juga yang menjawab bahwa karena perkembangannya dokter ini patient safety itu makin lama makin tinggi, ada kekhawatiran juga nih dari pendidik-pendidik kalau dia ujuk-ujuk dilepas di sana nanti bisa bikin salah. Sehingga kalau bisa ditaruhnya di sana harus ada dokter pendampingnya. Nah ini sebenarnya ya karena saya kan nggak ada backgroundnya juga gitu ya. Saya sih terbuka aja. Ini harus dikembalikan lagi ke teman-teman para dokter. Kalau buat saya yang penting bagaimana kita bisa meningkatkan layanan semaksimal mungkin ke masyarakat. Termasuk membangun dokter-dokter yang bisa ke arah sana. Kalau memang ternyata cara begini lebih baik gitu ya. Kenapa tidak? Mumpung kita nggak ada background sama sekali. Iya, jadi nggak ada kepentingan, Nggak ada konflik kepentingan. Nggak ada konflik kepentingan sama sekali. Kalau bahasanya pakai bahasa untung, kalau saya dulu berpikirnya, Pak, koas kedokteran gigi itu sangat amat susah. Apalagi orang yang tidak supel atau tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa seperti itu? Kita kasih contoh. Sekarang mulut siapa sih yang mau diobok-obok sama orang yang baru belajar? Mulut siapa yang mau diobok-obok sama orang yang baru belajar? Otomatis cenderungnya adalah audiensinya atau targetnya orang yang menengah ke bawah. Yang mau diobok-obok. Yang mau diobok-obok. Dan itu pun nanti masalahnya ada lagi, Bang. Jadi apa itu ya? Karena menengah ke bawah, Pak, besok kira-kira bisa nggak kita cabut gigi? Saya kerja, Mas, tukang beca. Berapa sehari, Pak? 75.000, saya ganti 100. Baru mau. Baru Karena mau. kalau dia meluangkan waktu untuk itu, dia Tidak kehilangan pendapatan ya. Sedangkan yang itu problem sosial Ya, juga itu. betul. Sedangkan yang menengah ke atas itu biasanya, yaudah mending kita ke dokter gigi aja. Iya, iya. Nah itu. Jadi pendekatannya satu takut ya sehingga nggak ke dokter, tapi dua nggak sanggup bayar juga. Itu juga problem ya. Tinggi. puskesmas, kan kerja di puskesmas ya? Ya. Yang nggak ada dokter tuh 5%-an lah. Yang nggak ada dokter gigi tuh 50%. Jadi sangat sedikit dokter gigi yang mau kerja di puskesmas. Apa yang bikin motivasi siapa? Hirsi untuk kerja di puskesmas sebagai dokter gigi? Wes. Ayo loh. Jadi dulu setelah lulus tahun 2017, ayah saya bilang, Ji, kira-kira batu loncatan apa yang kamu lakukan sekarang? Terus saya juga, kebetulan ayah saya dokter, saya tanya ke ayah saya balikan lagi, harusnya seperti apa, Bah? Saya bilang. Terus kata beliau, kamu kerja di puskesmas sama di swasta itu berbeda. 10 juta yang kamu dapatkan misalnya di puskesmas, apalagi di perifer, dibandingkan 10 juta yang kamu dapat di kota, itu hasilnya berbeda. Tapi dia tidak memberitahu apa yang berbeda, kamu coba sendiri. Oh, di situ saya tertantang, Pak. Di waktu itu. Tertantang 2017, lulus saya belum punya STR,
Saya dapat tawaran STR kerja. itu apa? Surat Tanda registrasi. Tanda registrasi. Oke. Itu tahu. Jadi setelah baru lulus wisuda, saya dapat tawaran PTT di Kalimantan Timur, Mahakamulu. Di sana agak di-prank saya, Pak. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada air, susah lah intinya. Jadi waktu pertama kali saya datang ke sana, dari Yogyakarta menuju Balikpapan naik pesawat. Balikpapan ke Melak 14 jam. Dari Dermaga ke tempat saya 10 jam naik speed. Jadi kamu sampai di lokasi tahun berapa itu? 2 hari 2 malam. Saya sampai ke sana, terus HP-nya tidak ada sinyal, dan saya sampai hari Minggu. Tidak ada dinasnya tutup, tidak ada kehidupan. Terus yang pertama saya takutkan adalah saya meninggal, Pak. Ini saya meninggal atau orang tua saya meninggal. Tidak ada kabar, saya juga tidak bisa mengabari. Terus pacar saya juga tidak ada kata-kata terakhir. Apakah nanti dia menikah? Itu yang saya. Udah punya pacar. Tapi itu tahun 2017. Sekarang pacarnya Jomblo. sudah berbeda. Oh, Karena menikah. akhirnya ditinggal juga. Akhirnya ditinggal Ada di juga. sini nggak? Pacar ada di Nggak sini. ada. Karena memang tidak ada sinyal tadi salah satunya. Katanya saya tidak. Kamu dari awal sudah mulai curhat ini. Tapi orang tua dokter ya. Iya. Menurut saya orang tuanya hebat. Ya. Bisa menantang ya, Iya. membangun Mendorong motivasi. kamu tertantang untuk betul-betul sampai pada tempat yang kamu ceritakan tadi. Kalau kamu nggak ditantang oleh orang tua, itu nggak akan nyampe. Akhirnya kamu melihat apa perbedaan nilai ini? Yang sudah saya alami sendiri itu, Bang. Jadi kalau misalnya 10 juta di perifer sama 10 juta di swasta itu berbeda. Yang pertama adalah rasa kepuasan. Jadi kalau misalnya kita kerja di wilayah perkotaan, itu biasanya cenderungnya seperti ini. Aku punya duit sekian, kamu tolong permak gigi aku. Pokoknya saya nggak mau tahu, ini harus seperti ini. Nah itu kalau misalnya di wilayah perkotaan. Tapi kalau misalnya di wilayah perifer, itu yang terjadi adalah kita hanya mencabut gigi yang sakit aja, mereka tuh sudah menyembah-nyembah. Aduh dokter, terima Berterima kasih kasih. banyak. Aduh dokter, ini kami sudah tidak tahu lagi harus seperti apa. Kerjanya saya terganggu, ini suami saya marah-marah terus segala macamnya. Pokoknya saya terima kasih banget. Karena dicabut dan sembuh. Tidak sakit lagi. Jadi situasi dan kondisi masyarakat yang kamu lihat hari itu, bagaimana kesehatannya ya? Kalau dari masalah gigi dan mulut itu mereka tidak tahu ternyata gosok gigi itu harus setiap hari. Mereka gosok gigi berapa lama sekali? Jadi kadang kalau misalnya ditanya, periksa misalnya Pak ya, Ibu biasanya berapa kali saya sikat gigi? Terus jawabannya, seingat saya aja dok, saya aja nggak punya sikat gigi. Wah, jadi dia tuh tidak tahu ternyata gigi itu harus digosok. Oke, kesadaran itu Itu kalau di rendah. perifer itu kurang lebih seperti itu. Gigi dianggap nggak terlalu penting lah ya. Sampai kemudian setelah sakit baru mereka sadar Ya. penting sekali menjaga kesehatan Apalagi gigi. pria. Apa bedanya pria sama Beda, Bang. Kenapa? Kalau pria itu lebih acuh tak acuhnya tinggi. Jadi bahasanya gini, sudahlah biarlah ompong, sudahlah biarlah rusak. Tapi kalau wanita enggak. Oh, ini urusan kecantikan. Kenapa Pak? Dok, gigi saya sakit dok, goyang gigi depan. Oh. Bisa dicabut apa enggak? Saya sudah seminggu tidak bisa makan katanya. Makan saya cuma bubur. Tapi saya nggak bawa tang Pak. Terus beliau bilang, ada tang mobil katanya.